Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita ketemu di pertemuan ketiga di mata kuliah komunikasi bisnis dalam tema perencanaan pesan bisnis. Di sini kita akan membahas apa itu pesan bisnis, bagaimana langkah-langkah menulis pesan bisnis, dan tentu saja yang terakhir praktik untuk membuat pesan bisnis itu sendiri. Pesan bisnis adalah suatu pesan atau surat yang dikirimkan oleh pihak pertama yang berisi informasi entah tertulis maupun lisan gitu ya kepada pihak kedua. Pihak kedua itu bisa berupa atau orang maupun organisasi, bisa pelanggan, pemasok, kantor pajak, kantor akuntan maupun pihak-pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pihak pertama. Tentu saja untuk menulis pesan bisnis yang kita lakukan adalah merencanakannya, menulis dan menyelesaikan. Ketiga langkah ini bisa diaplikasikan pada berbagai macam pesan bisnis. Ada 4 tahap yang kita lakukan sebelum menulis pesan bisnis. Yang pertama adalah menentukan tujuan, menganalisis audiens, menentukan ide pokok, serta menyeleksi saluran dan media yang akan digunakan. Kita masuk di pertama, yaitu menetapkan tujuan pesan bisnis. Secara umum, ada 3 tujuan pesan bisnis, yaitu memberikan informasi, yang kedua membujuk atau persuasif, dan yang ketiga pesan untuk melakukan kolaborasi atau kerjasama. Tujuan pesan bisnis bisa dikatakan jelas dan bermakna apakah segala sesuatu akan berubah dengan pesan yang kita kirimkan. Apakah tujuan pesannya realistis? Apakah waktunya tepat? Sudah disampaikan oleh orang yang tepat dan mengacu pada tujuan organisasi. Bila jawabannya belum atau tidak, maka tunda untuk mengirimkan pesan bisnis. Langkah yang kedua adalah menganalisis audiens atau siapa yang akan menjadi penerima pesan kita. Analisis ini memeriksa seluruh faktor objektif yang berkaitan dengan komunikan. Lalu bisa kepada organisasi maupun individu, dan tujuannya mengidentifikasi kebutuhan audiens dan memprediksi reaksinya terhadap pesan. Langkah ketiga adalah menentukan ide pokok, yaitu topik yang menjelaskan apa maksud dan tujuan kita sehingga kita menyampaikan pesan itu kepada komunikan. Penentuan ide pokok bisa melalui penggalian ide, pengarahan dari atasan maupun kebiasaan. Kebiasaan ini misalnya contoh, setiap Ramadan akan selalu muncul tren fashion maupun mukena yang hanya muncul di saat-saat Ramadan saja, ataupun iklan-iklan makanan dan sirup yang hanya muncul di saat Ramadan. Langkah yang terakhir adalah pemilihan saluran dan media. Saluran bisa melalui tertulis maupun lisan. Pertimbangan yang dipakai adalah kemampuan media untuk menyampaikan pesan serta memfasilitasi umpan balik, formalitas pesan, keterbatasan media, tujuan pengirim, urgensi dan biaya, serta preferensi atau harapan kita terhadap penerima. Masing-masing saluran dan media komunikasi tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk komunikasi lisan, kelebihannya diantaranya menyediakan umpan balik dengan segera, memungkinkan terjadinya interaksi yang nyaman, serta kita bisa menggunakan berbagai isyarat nonverbal yang mengekspresikan emosi di balik pesan gitu ya. Yang kedua, kekurangannya adalah tidak menyediakan rekaman komunikasi yang dapat dibuktikan tanpa alat perekam. Lalu mengurangi kendali komunikator pada pesan dan seringkali mengabaikan kemungkinan memperbaiki atau mengedit pesan. Jadi, karena terjadi umpan balik yang segera, bisa jadi audien akan melakukan feedback. Nah, nanti feedbacknya biasanya hanya berkutat di situ dan pesan awal yang ingin kita sampaikan tidak tersampaikan. Sedangkan untuk komunikasi tulisan, kelebihan yang bisa kita dapatkan adalah memungkinkan kita untuk membuat rencana dan mengendalikan pesan. Kita juga memiliki bukti yang dapat diverifikasi. Kita bisa meminimalisir distorsi pesan serta dapat menjangkau penerima yang secara geografis jauh. Kekurangannya adalah membutuhkan waktu untuk umpan balik. Yang kedua, kekurangan isyarat nonverbal karena berupa tulisan. Yang ketiga, membutuhkan keterampilan khusus, dan yang terakhir tentu saja membutuhkan banyak sumber daya untuk membuat dan mendistribusikannya. Sekarang untuk contoh, kita ambil salah satu jenis model pesan bisnis. Ibu ambilkan dari peristiwa yang sangat viral 2-3 hari terakhir ini, yaitu surat keberatan yang diberikan atau diterbitkan oleh PT Egerindo Multiproduk Industri, yang kita sebut saja Eger, kepada salah satu YouTuber.
Untuk contoh lebih jelas bisa kalian cari sendiri ya, banyak. Nah, di sini adalah kita cermati dari 4 langkah tadi. Yang pertama adalah menentukan tujuan. Tujuan PT Eger mengirimkan pesan bisnis ini adalah tentu saja menyampaikan keberatan pada salah satu review produk mereka di akun YouTube. Sedangkan yang kedua, audiens atau siapa yang mereka tuju adalah akun YouTube dengan nama Dunia Dian. Yang ketiga, ide pokok yang mereka sampaikan dalam pesan itu adalah PT Eger meminta Dunia Dian untuk memperbaiki atau menghapus video review atas produk mereka karena alasan setting lokasi yang tidak proper, adanya suara yang mengganggu, serta pencahayaan yang membuat produk mereka terlihat berbeda. Dan yang ketiga atau yang keempat adalah pemilihan saluran komunikasi. Mereka memilih saluran tertulis dengan menggunakan email gitu ya. Sekarang tugas kalian adalah membuat perencanaan bisnis. Dengan langkah-langkah seperti yang kita sebutkan tadi, rumuskan tujuannya, siapa audiensnya, tentukan ide pokok, rencanakan saluran dan media yang akan digunakan, serta mengapa memakai dan memilih saluran tersebut. Tentu saja, silahkan buat contoh. Tetaplah bersemangat untuk meraih tujuan dan cita-cita kita dalam hidup. Jangan pernah menyerah, karena bisa jadi saat kamu berhenti, jarak antara dirimu dan keberhasilan itu hanya tinggal 1 langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.